Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusra Gina Sadewa, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan menyampaikan tugas, yaitu tafsir Jalalain Quran surat Al-A'raf ayat 42 sampai 55. Yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Langsung saja ke walladzina amanu wa 'amilus sholihati mubtada wa qawluhu la nukallafu nafsan illa wus'aha taqataha minal amali tiradu bainahu wa baina khabari wa huwa ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh menjadi mubtada, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak memikulkan kewajiban pada diri seorang melainkan sekadar kesanggupannya sesuai kemampuannya dalam beramal. Ini adalah jumlah mu'taridah antara mubtada dan khabarnya. Sedangkan khabarnya ialah mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Langsung saja ke slide berikutnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin qadi kana bainahum fid dunya tajri min tahtihim tahta qusurihim al-anharu wa qalu indal istiqrari fi manazilihim alhamdulillahilladzi hadana li hadza al-amalul ladzi hadza jazaa'uhu wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu hadfu jawabi laula lidala lati ma qablahu alaihi laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu am mukhaffafa ai innahu au mufassaratun fi al mawadi'il khamsah tilkumul jannatu awritumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, perasaan dengki yang pernah ada sewaktu mereka hidup di alam dunia mengalir di bawah mereka, di bawah gedung-gedung tempat tinggal mereka, sungai-sungai, dan mereka berkata tatkala mereka mulai menetap di tempat tinggal masing-masing, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, yakni amal perbuatan yang balasannya adalah hal ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Di sini membuang jawabnya laula. Hal itu bisa diketahui karena ada tanda sebelumnya yang menunjukkan kepadanya. Sungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan disuruhkan kepada mereka bahwasannya dengan anna yang ditakhfifkan, yakni annahu, atau dapat juga berasal dari an mufassirah. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Wa nada ashabul jannati ashaban nari taqriran aw tubkitan aw qad wajadna ma wa'adana rabbuna minat tawabi haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum minal azabi haqqan qalu na'am fadanna mu'addanu nada munada bainal fariqaini asma'ahum al-la'natullahi 'alaz zalimin. Dan penghuni surga berseru kepada penghuni neraka sebagai pernyataan dan ejekan, sungguhnya kami telah memperoleh apa yang telah Tuhan kami janjikannya kepada kami, yaitu berupa pahala dengan sebenarnya. Maka apakah kamu telah memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhanmu berupa azab dengan sebenarnya? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat menyerukan pengumuman di antara mereka,
Itu di antara kedua golongan itu. Malaikat itu mengumandangkan kepada mereka kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat 45, alladzina yasudduna an-nas an sabilillahi dinahu wa yabghunaha ayyatlubuna sabil iwajan mu'wajat wa hum bil akhirati kafirun, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dari tuntutan agamanya, dan menginginkan agar jalan itu, maksudnya mereka menghendaki agar jalan Allah itu bengkok atau tidak lurus, dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Wa bainahuma ay ashabil jannati wan nari hijabun hajizun qila huwa suwarul a'raf wa 'alal a'rafi wa huwa suwarul jannati rijalus tawat hasana tuhum masayyatuhum kama fil hadithi ya'rifuna kullam min ahlil jannati wan nari bisimahum bi'alamatihim wa hiya bayadul wujuhi lil mu'minina wa sawadiha lil kafirina li ru'yatihim lahum idmaudihum alin wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum qala ta'ala lam yadkhuluha ay ashabul a'rafil jannah wa hum yatma'una fi dukhuliha qala al-hasan lam yatma'hum illa likaramatin yuriduha bihim wa rawal hakimu an Huzaifata qala bainama hum kadzalika ittala'a alaihim rabbuka faqala qaumun khulul jannata faqad ghafartu lakum. Dan di antara keduanya, yaitu antara penghuni surga dan para penghuni neraka, ada batas atau penghalang. Menurut suatu pendapat, batas itu berupa tembok yang diberi nama Al-A'raf. Di atas Al-A'raf itu, yakni nama tembok surga, ada orang-orang yang amat tampan dan amat buruk rupanya. Rupa mereka sama, artinya yang cantik sama cantiknya, dan yang buruk sama pula buruknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu, penduduk surga dan neraka, dengan tanda-tanda mereka, ciri-ciri khas mereka, yakni berbadan putih bagi orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir. Oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A'raf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu, mengingat mereka berada di tempat yang tinggi, dan mereka menyeru penduduk surga, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka belum lagi memasukinya, yakni para penghuni Al-A'raf itu ke surga, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Hasan mengatakan, mereka tidak terdorong oleh rasa keinginan yang sangat, melainkan mereka memang Allah telah menghendakinya untuk mereka. Dan Imam Hakim telah meriwayatkan dari Huzaifah yang telah mengatakan, tatkala calon penghuni surga itu dalam keadaan demikian berada di Al-A'raf, kemudian Tuhanmu muncul di hadapan mereka seraya berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam surga, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Lanjut ke slide berikutnya. Wa idza surifat absaruhum ay ashabil a'raf tilqa jihatul ashabin nari qalu rabbana la taj'alna fin nari ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan, yakni ashabul a'raf itu ke arah ke sebelah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami di dalam neraka ya bersama orang-orang yang zalim itu. Wa nada ashabul a'rafi rijalam min ashabin nari ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum minan nar jam'ukumul malu aw kathratukum wa ma kuntum tastakbiruna ay wastikbarukum an imani
anil imani wa yaquluna lahum musyirina ila du'afa'il muslimin. Dan orang-orang yang di atas Al-A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka penduduk neraka yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan tidaklah memberi manfaat kepadamu dengan dapat menyelamatkanmu dari neraka apa yang kamu kumpulkan, yakni harta benda atau banyaknya bilangan kamu, dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, yaitu kepongahanmu tidak mau beriman. Kemudian orang-orang yang di atas Al-A'raf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi syarat kepada orang-orang Islam yang lemah. Ahaula'i alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin qad qila lahum udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun wa qura'ud udkhilu bil bina'il maf'uli wa dakhalu fa jumlatun nafi halun ay maqulal lahum dzalik. Itukah orang-orang yang telah kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah, akan tetapi telah dikatakan pada orang-orang Islam yang lemah itu, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran kepadamu dan tidak pula kamu bersedih hati. Menurut suatu qiraat dibaca dengan bina maf'ul, yakni udkhilu dan dukhilu. Jumlah nafi menjadi hal yang yakni perkataan tersebut ditujukan pada mereka. Lalu ayat 50 selanjutnya, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullahu minat ta'ami. Qalu innallaha harramahuma mana'ahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang telah direzekikan Allah kepadamu, yaitu makanan. Mereka, para penghuni surga, menjawab, sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, telah melarang makanan dan minuman itu atas orang-orang kafir. Lanjut slide berikutnya. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum natsrukuhum fin nari kama nasu liqa'a yaumihim hadza bitarkihimul amalalahu wa ma kanu bi ayatina yajhaduna ay wa kama jahadu, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan atau senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka. Kami membiarkan mereka di dalam neraka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, di mana mereka mengabaikan beramal baik untuk menghadapinya, dan sebagaimana selalu mengingkari ayat-ayat kami, sebagaimana telah berlaku ingkar terhadapnya. Lanjut ayat 52. Walaqad ji'nahum ay ahlu Makkah bi kitabi Qur'ani fassalnahu bayyanahu bil akhbari wal wa'di wal wa'idi ala ilmin halim ay alimaini bima fassala fi hudan halum min al-ha'i wa rahmatal laqaumi yu'minun nabi. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan pada mereka, para penduduk Mekah, sebuah kitab, yakni Al-Quran yang kami telah menjelaskannya, telah kami terangkan melalui berita-beritanya, janji-janjinya, dan ancaman-ancamannya atas dasar pengetahuan kami menjadi hal, yakni kami mengetahui tentang apa yang terincikan di dalamnya menjadi petunjuk bagi bagi domir ha, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Lanjut slide berikutnya. Hal yang zuruna ma yang taziruna illa ta'wilahu akibatu ma fihi yauma ya'ti ta'wilahu wa yaumal qiyamati yaqulul ladzina nasuhum min qablu taraku
al-imana bih qad ja'at rusulu rabbana bil haqqi fahal lana min syufa'a afayashfa'u lana aw hal naraddu ilad dunya fana'mal ghairal ladzi kunna na'malu nuhadullaha wa natsruka syarki fayaqulu lahu la qala ta'ala qad khasiru anfusahum idsaru ilal halaki wa dalla dhahaba anhum ma kanu yaftaruna min da'wa syarik. Tiadalah mereka tidak menunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu akibat dari apa yang ada di dalamnya. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, yaitu hari kiamat. Berkatalah orang-orang yang melupakan sebelum itu, mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Sungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami yang membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat pada kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Kami akan mentauhidkan Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Kemudian dikatakan kepada mereka, tidak dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, sebab mereka menjadikan binasa dan lenyaplah, maksudnya hilanglah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka adakan sebagai sekutu Allah yang mereka buat-buat sendiri. Lanjut slide berikutnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin min ayyamid dunya ay fi qadriha li'annahu lam yakun thumma syamsun walau sya'a khalaqahunna fi lamhatih wal udulu anhu li ta'limi khalqihi tatabbuta thumma stawa 'alal arsy wa fil lughah sarirul maliki istiwaun yaliqu bihi yu'sil yalun naharo mukhaffafa wa musyaddada ayyugati kulla minhumal akhar yatlubu kullum minhuma al akharat talaban hathitan sari'an wasyamsu wal qamaru wan nujuma bin nasbi atfan ala as-samawat warraf'i mubtada'a khabaru musakharatun mudhallalah bi amrihi bi qudratihi ala lahul khalqu jami'an wal amrun kulluhu tabaraka ta'azam Allahu rabbu maliki al alamin. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa menurut ukuran hari dunia atau yang sepadan dengannya, sebab pada zaman itu masih belum ada matahari. Akan tetapi jika Allah menghendakinya, niscaya Ia dapat menciptakannya dalam sekejap mata. Adapun penyebutan hal ini dimaksudkan guna mengajari makhluknya agar tekun dan sabar dalam mengerjakan sesuatu. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Arsy menurut istilah bahasa artinya singgasana raja. Yang dimaksud dengan bersemayam ialah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Dia menutupkan malam kepada siang. Bisa dibaca takhfif yakni yughshi dan dibaca tasydid yaitu yughshi. Artinya keduanya itu saling menutupi yang lain silih berganti. Yang mengikutinya masing-masing di antara keduanya itu mengikuti yang lainnya dengan secara cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang dengan dibaca nasab, diatofkan kepada as-samawat dan dibaca rofa sebagai mubtada, sedangkan khobarnya ialah masing-masing tunduk patuh pada perintahnya.
pada kekuasaannya. Ingatlah, menciptakan itu hanyalah hak Allah semuanya, dan memerintah kesemuanya adalah haknya pula. Maha suci, maha besar Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Lanjut ke slide berikutnya. Ud'u rabbakum tadurruan hala tadallulan wa khufyatun sir innahu la yuhibbul mu'tadina fid du'ai bitasyadaqi waraf'il sauti. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri menjadi hal, yakni merendahkan diri dan dengan suara yang lembut secara berbisik-bisik. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa, seperti banyak berbicara dengan suara yang keras. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.